Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faqala Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, ihalatukal a'mal ala wujudil faraghi min ru'unatin nufusi. Ihalatuka, Anda menggantungkan al-a'mal, pelaksanaan amal-amal kebaikan, ala wujudil faraghi, kepada adanya waktu luang, min ru'unatin nufusi, merupakan salah satu bentuk kebodohan hawa nafsu. Dengan kata lain, menunda amalan dengan alasan menunggu waktu luang adalah cerminan sikap nafsu yang tidak matang dan belum terdidik. Kalau kebaikan selalu nunggu waktu kosong, berarti nafsu kita masih manja, tapi dipercaya buat pegang jadwal. Selanjutnya Ibnu Ajibah mengatakan, al-ihalatu ala syai', menggantungkan pada sesuatu, huwa taslituhu wa igra'uhu alaihi. Di sini makna taslit dari segi bahasa itu kan dari salato, memberi kekuasaan, memberi kendali, atau membiarkan berkuasa. Taslituhu ala syai' berarti menyerahkan sesuatu agar dikuasai oleh pihak yang lain. Nah, maknanya dalam konteks hikmah ini berarti menyerahkan kendali amal kita kepada hawa nafsu. Amal kita tidak dipimpin oleh kesadaran rohani, tapi dikendalikan oleh mood, oleh rasa nyaman, atau oleh perhitungan untung rugi. Sedangkan igro'uhu alaihi, igro itu secara bahasa berarti membujuk. Itu berarti memberi umpan kepada hawa nafsu agar ia merasa nyaman dan berkuasa atas amal kita. Contohnya, nanti saja kalau sudah tenang, baru saya beribadah supaya ibadah saya khusyuk. Sekarang fokus saja sama urusan dunia dulu. Urusan agama itu belakangan. Mengapa Ibnu Ajibah menggabungkan dua istilah ini? Itu karena penundaan amal itu terdiri dari dua lapis penyakit. Ada taslit, artinya memberikan kekuasaan kepada hawa nafsu, dan ada igro, yaitu membuat kekuasaan itu terasa wajar dan dewasa. Jadi sebenarnya prokrastinasi itu bukan sekedar malas, tapi nafsu sedang dinormalisasi sebagai manajer amal kita. Ya, selanjutnya Ibnu Ajibah mengatakan wal muraduhuna tawakkuful amri alaihi. Yang dimaksud di sini adalah menggantungkan sesuatu kepadanya. Bihaitsu la yatawajjahu lahu hatta yatayassara wujuduhu. Sehingga seseorang tidak melakukannya sampai sesuatu yang menjadi gantungan itu ada. Wal faragu minasyai', kosong dari sesuatu artinya khuluhu minhu, kosongnya sesuatu dari sesuatu. Wa faragul qalbi khuluhu mimma yushgiluhu, dan kosongnya hati berarti hati itu tidak ada lagi yang menyibukkan. Wa faragul jawarihi khuluha minal ashgol, organ tubuh kita disebut kosong kalau dia sedang tidak ada pekerjaan. Warru'unatu nau'un minal hamki, sedangkan kebodohan adalah salah satu jenis dari ya kegoblokan lah, seperti itu. Nah, selanjutnya Ibnu Ajibah mengatakan min adabil arifi ayyakuna kamilal akli sakibaz zihni. Salah satu tanda dari arif, orang yang mengenal Tuhan, adalah akalnya sempurna dan pikirannya tajam. Wa min alamatil akli intihazul fursati fil amal. Dan di antara tanda dari akal yang matang, akal yang sehat atau waras,
adalah memanfaatkan kesempatan untuk beramal. Wa mubadaratul umur, dan menyegerakan umur untuk melakukan kebaikan. Ghairu taswifin wala amalin, tanpa menunda-nunda dan tanpa bergantung kepada angan-angan. Izma fata minhu la iwado lahu, sebab waktu yang telah berlalu tidak mungkin tergantikan. Wa ma hasola, dan waktu yang masih tersisa, la qimata lahu, belum tentu bernilai apapun. Ibnu Ajibah tidak mengatakan bahwa waktu kita, umur kita yang masih tersisa itu belum tentu ada, ya. Itu kita nggak tahu kapan ajal tiba. Tapi yang tersisa itu belum tentu bernilai. Belum tentu kita mampu mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang soleh. Jadi nilai hidup kita itu bukan di sisa waktu kita, tapi di respon yang kita berikan terhadap waktu kita sekarang. Ada prokrastinasi dan ada akal sehat. Pertama, dalam cara memperlakukan waktu, para penunda-nunda itu menganggap waktu itu sebagai sesuatu yang netral, yang bisa diulang. Pikirannya, waktu saya masih panjang. Sementara Ibnu Ajibah di sini mengatakan ma fata minhu la iwado lahu, yang sudah berlalu tidak mungkin diganti. Kalau waktu itu adalah aset atau modal, ya dia bukan modal yang pasif, tapi dia bakal hangus jika kita nggak pakai. Kemudian yang kedua, sikap terhadap kesempatan juga di dalam ciri orang yang berakal tadi. Ibnu Ajibah mengatakan intihazul fursati fil amal. Kesempatan itu harus ditangkap, bukan ditunggu. Sementara seorang prokrastinator itu akan menunggu kesempatan sampai ideal. Padahal untuk beramal soleh, kesempatan itu jarang datang dalam bentuk yang sudah benar-benar rapi. Kemudian dalam hal relasi dengan umur, Ibnu Ajibah mengatakan ada mubadaratul umur. Umur itu harus segera dikerjakan karena umur bukan durasi tapi bahan bakar. Sementara seorang penunda-nunda akan menganggap bahwa umur itu sebagai tabungan masa depan. Terkait dengan sikap mental, seorang prokrastinator itu ada taswif dan ada amal. Ada nanti-nanti dan ada angan-angan. Tenang aja, masih ada waktu. Sementara seorang yang berakal sehat, ya berarti kebalikannya. Ghairu taswifin wala amalin. Tidak menunda-nunda dan tidak mabuk harapan. Kemudian ada ilusi tentang sisa waktu. Orang yang berakal sehat tadi, wa ma hasola la qimata lahu. Kita mengharapkan ada sisa umur yang panjang. Tidak ada jaminan bahwa kita bisa mengisinya dengan sesuatu yang bernilai. Sementara orang yang nunda-nunda itu punya pikiran, wah di umur saya yang tersisa nanti pasti bisa dimaksimalkan. Selanjutnya Ibnu Ajibah mengutip dua hadis. Wa fil hadisi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna min alamatil akli, ketahuilah bahwa sesungguhnya di antara tanda akal yang sehat at-tajafi andaril gurur, menjauhkan diri dari negeri tipu daya, yaitu dunia ini. Wal inabatu ila daril khulud, dan bersegera kembali ke negeri yang abadi. Watazawudu lisuknal kubur, mempersiapkan bekal untuk tinggal di dalam kubur. Wata'ahub liyaumin nusyur, serta bersiap-siap menghadapi hari kebangkitan. Nah, dari hadis itu bisa kita lihat bahwa
seseorang disebut pintar bukan karena kepintaran duniawi, tapi dari arah orientasi hidupnya. Orang yang waras itu nggak betah hidup tertipu oleh dunia. Fokusnya sudah langsung pindah ke kehidupan yang abadi. Nyiapin bekal buat kubur dan siap-siap ketemu dengan hari kebangkitan. Tasawuf ini mesti diperkenalkan pada usia dini karena ya justru pada usia remaja dewasa awal itu lagi kenceng-kencengnya ngegas, pinter itu ya urusan duniawi. Umur 20 belum punya tabungan 3 digit itu udah dianggap gagal gitu. Ya, pada hadis kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, al-kayyisu mandana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang mengoreksi dirinya. Wa amila lima ba'dal mauti, dan bekerja untuk kehidupan setelah kematian. Sebaliknya, wal ahmaku manittaba'a nafsuhu hawaha. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahil amani. Lalu berangan-angan kosong kepada Allah. Jadi orang yang pinter itu udah ngegas dalam urusan evaluasi diri dan kerja buat hidup setelah mati. Yang bodoh nurutin hawa nafsu, tapi mintanya ke Allah segede langit. Ya, jadi di dalam hadis yang pertama itu ada 4 indikator orang waras. Yang pertama at-tajafi andaril gurur, menjaga jarak dari dunia yang menipu. Artinya akal sehat itu nggak lengket sama dunia. Ini bukan sikap anti dunia, tapi maksudnya tidak terkecoh oleh janji dan ilusi kenyamanan-kenyamanan duniawi. Ini lawan dari overthinking ya. Karena overthinking itu lahir dari takut citra yang rusak, takut salah langkah, serta takut kehilangan kenyamanan. Akal sehat itu berani bergerak meski tidak ideal. Ciri yang kedua tadi, al-inabatu ila daril khulud. Akal sehat punya kompas hidup yang jelas. Arahnya adalah ke akhirat, bukan sekedar sukses duniawi. Kalau orang yang overthinking itu bakal banyak kalkulasi, tapi dia nggak punya arah final. Kemudian ciri yang ketiga, at-tazawudu lisuknal kubur. Beramal untuk fase yang tidak terlihat. Investasinya pada kehidupan yang sekarang nggak kita lihat, tapi pasti kita huni nanti. Dan yang keempat, at-ta'ahubu liyaumin nusyur. Siap menghadapi akhir. Artinya punya deadline eksistensial. Ada tenggatnya kapan isi amal soleh itu. Nanti kalau sudah tiba ya nggak bisa ditambah lagi. Ibnu Ajibah mengatakan wa fi suhufi Ibrahim alaihi salam, di dalam suhuf Nabi Ibrahim, wa alal akili malam yakun magluban ala aklihi, wajib bagi orang yang berakal selama akalnya tidak dikuasai atau dikalahkan. Antakuna lahu sa'atun, untuk membagi waktunya menjadi beberapa bagian. Sa'atun yunaji fiha rabbahu azza wa jalla. Satu bagian adalah waktu untuk bermunajat kepada Tuhan yang maha mulia. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Satu bagian lagi dari waktunya adalah untuk mengevaluasi dirinya. Wa sa'atun yatafakkaru fiha fi sun'illahi azza wa jalla. Satu waktu untuk merenungkan ciptaan Allah.
wa sa'atun yakhlu fiha bihajatihi minal mat'ami wal masyrobi, dan satu waktu untuk menyendiri guna memenuhi kebutuhan jasmani berupa makan dan minum. Selanjutnya wa alal akili alla yakuna za'inan illa lisalasin, dan wajib bagi orang yang berakal untuk tidak bepergian kecuali karena 3 hal. Tazawudin lima adin, menyiapkan bekal untuk akhirat. Au marommatin lima ashin, memperbaiki atau menopang kehidupan duniawi. Au lazzatin min ghairi muharramin, atau menikmati kesenangan yang tidak diharamkan. Wa alal akili ayyakuna basiron bizamanihi, dan wajib bagi orang yang berakal untuk peka terhadap zamannya. Mukbilan ala sya'nihi, fokus pada urusannya. Hafizon lilisanihi, menjaga lisannya. Waman hasiba kalamahu, orang yang menganggap atau menghitung ucapannya, min amalihi, adalah bagian dari perbuatannya, qalla kalamuhu, niscaya akan sedikitlah ucapannya. Di sini kalau kita bicara dengan kaum milenials atau Gen Z ya, kata-kata Ibnu Ajibah yang merupakan kutipan dari Suhuf Ibrahim ini memetakan manajemen waktu spiritual anti burnout, artinya yang mencegah kelelahan spiritual. Kemudian juga sebagai kritik terhadap multitasking yang kosong, rasanya banyak banget pekerjaan tapi hampa. Ada 4 waktu yang harus kita bagi-bagi dari keseluruhan waktu kita sehari-hari, misalnya agar kita bisa menjaga kewarasan. Yang pertama adalah sa'atun tadi yunaji fiha robbahu, satu waktu untuk menjaga hubungan vertikal. Ini sangat ampuh untuk menurunkan beban psikologis. Tanpa adanya waktu kita bermunajat, berbisik-bisik ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerja kita bisa berubah menjadi tekanan. Bahkan ibadah pun bisa menjadi rutinitas yang kering. Kemudian yang kedua, sa'atun yuhasibu fiha nafsahu, waktu muhasabah, membersihkan batin dari akumulasi salah arah. Ini sangat efektif dalam mencegah kelelahan moral. Karena burnout atau kelelahan itu sering lahir bukan karena kerjaannya banyak, tapi karena kerja yang salah arahnya, tapi kita kerjain terus-menerus, jadi sampai capek banget. Kemudian waktu yang ketiga adalah sa'atun yatafakkaru fiha fi sunillah, waktu untuk merenungi ciptaan Allah atau menghubungkan diri kita dengan makna. Bisa kita healing lah istilahnya, supaya menghidupkan kembali rasa takjub kita melihat keindahan dan kedahsyatan alam ciptaan Allah. Karena hidup tanpa tafakkur itu akan menjadi hidup yang mekanis. Healing itu bisa jadi ibadah. Ya, perlu menabung kita. Kemudian yang keempat, sa'atun yakhlu fiha bihajatihi minal mat'ami wal masyrob, waktu untuk kebutuhan jasmani. Jadi seorang sufi itu yang enggak lari ke gua, enggak nanti nunggu sudah tua. Tapi pada saat muda sekarang, karena tasawuf tetap menghargai hak tubuh. Sementara kelelahan karena ibadah juga itu karena satu waktu memakan ke semua waktu yang lainnya. Kerja tanpa munajat, kerja tanpa zikir ya, tanpa ibadah. Atau ibadah tanpa refleksi, tanpa pemaknaan.
Atau kita bertafakur mencari makna, tapi ya cuma tafakur doang, nggak ada realitas, nggak ada hal yang konkret yang kita kerjain. Kemudian pada paragraf yang berikutnya itu, Ibnu Ajibah juga memberikan arah gerak bagi orang yang berakal. La yakunu zo'inan, orang yang waras tidak bergerak, illa lisalasin, kecuali untuk 3 hal. Tazawudun lima adin, mencari bekal akhirat. Marommatun lima ashin, memperbaiki kehidupan dunia. Kestabilan ekonomi, fondasi finansial untuk membangun keluarga. Lazatun min ghairi muharramin, menikmati hal-hal yang menyenangkan tapi yang halal. Jadi filter modern kita ya, kalau kita mau bergerak ke tempat tertentu atau melakukan sesuatu, ini kita sedang melangkah ke arah yang mana? Orang yang waras itu bukan orang yang paling sibuk, tapi yang paling sadar dalam membagi waktu-waktu hidupnya. Tahu kapan berdoa, kapan mengevaluasi diri, kapan berpikir dan mengurus tubuh. Termasuk ke gym mungkin ya kalau anak di zaman sekarang, atau senam. Karena hidup bukan tentang mengisi waktu saja, tapi juga menyiapkan bekal pulang. Kemudian pada akhir syarah yang hikmah ke-18 ini, faihalatukal a'mal, engkau menggantungkan amal-amalmu, wa ta'khiruha, dan menunda-nundanya, ila waktin akhir, kepada waktu yang lain, takunu fihi farigol qalbi, di mana pada waktu yang lain itu hatimu sedang tenang, awil qalibi, atau badanmu juga sedang tenang, min alamati ru'unati wal hamki, itu adalah tanda kebodohan dan kegoblokan. Wa huwa gururun, dan itu adalah ketertipuan. Wa min aina laka antasila ila zalikal waqti, dari mana engkau tahu bahwa engkau bisa tiba ke waktu itu? Wal mautu hajimun alaika min haitsu la tash'ur, sementara kematian mengincarmu dari tempat yang engkau tidak sadari. Wa ala takdiri wusulika ilaihi, dan kalau kita asumsikan bahwa engkau bisa sampai ke waktu yang lain itu, la ta'manu min syuglin akhor yang aridu laka, pada waktu yang lain boleh jadi akan ada kesibukan yang lain yang tiba pada dirimu. Wa faragul ashgoli min haitsu huwa nadirun, sementara kosong dari berbagai kesibukan dalam kenyataannya adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi. Liqaulihi alaihi salam, sebagaimana diterangkan oleh sabda Nabi, nikmatani magbunun fihima kasirun minan nas, 2 nikmat yang banyak tertipu padanya kebanyakan manusia. As-sihhatu wal faragu, kesehatan dan waktu luang. Ai kasirun minan nasi faqaduhuma wa gubinu fihima, maksudnya kebanyakan manusia itu tidak memiliki 2 nikmat tadi, atau kalaupun memiliki dia justru jadi merugi karena mendapatkan kedua nikmat itu. Iz kasirun minhum la tajiduhu illa mashgulan badanian au maftunan bihawa au maridon mubtala. Sebab kebanyakan manusia itu tidak kita dapati kecuali dia sedang mashgulan badanian, secara badania disibukkan oleh suatu urusan, au maftunan bihawa, atau sedang terfitnah, tergoda oleh hawa nafsu, au maridon mubtala, atau sedang diuji dengan sakit. Wa mafhumul kasir, dan pengertian dari kata kasir, dari kata banyak, annal qalila minan nas razaqahumullahu sihah wal farag, bahwa hanya sedikit manusia yang Allah anugerahi kesehatan dan waktu luang.
Fa in ammaruhuma bi ta'ati maulahum, jika mereka mengisi kesehatan dan waktu luang itu dengan ketaatan kepada Allah, faqad syakaru wa rabahu ribahan azima, maka mereka telah bersyukur dan memperoleh keuntungan yang besar. Wa in dayya'uhuma, tapi jika mereka menyia-nyiakannya, faqad khasiru khusrana mubina, maka mereka telah mengalami kerugian yang nyata. Wa kafaru bihatainin ni'mataini, bahkan telah mengingkari, telah kufur nikmat. Fajadirun antuslaba anhum, maka pantaslah jika lantas nikmat yang dikufuri itu dicabut dari mereka. Wa huwa aidon min alamatil khuzlan, hal ini juga merupakan tanda dari kehinaan. Wasayati kalamus syekh, dan nanti akan kita baca penjelasan dari Syekh, al-khuzlanu kullal khizlan, sebesar-besarnya kehinaan, antakilla awaiuka, penghalang-penghalangmu sedikit, summa la taqbalu alaihi, kemudian engkau tidak menghadap kepadanya. Kerugian yang paling besar adalah antakilla awaikuka, penghalang kita sedikit, summa la taqbal alaihi, tapi kita tidak menghadap kepada Allah. Fal wajibu, maka menjadi kewajiban alal insan, kepada manusia, ayyak to'a ala ikohu, untuk memutuskan penghalang-penghalangnya, keterikatan-keterikatannya, attachment, ya, terikat dengan apa kita. Wa awa ikohu, alaik sama awaik ya sama. Wa yukhalifu hawahu, menentang hawa nafsunya. Wa yubadiru ila khidmati maulah, dan bersegera untuk berkhidmat kepada Tuhannya. Wala yantazir waktan akhir, dan tidak menunggu waktu yang lain. Idzil fakir ibnu waktihi, karena orang yang fakir, orang yang sangat butuh kepada Allah, itu adalah orang yang menjadi anak dari waktunya, sangat memperhatikan waktunya yang sekarang ini. Fala tajidhu mashgulan illa bifikratin au nazratin au zikrin au muzakaratin au khidmati saykhin yusiluhu ila maula, sehingga engkau tidak akan menjumpainya kecuali dia sedang sibuk dengan fikroh, tafakur, dengan suatu pemikiran, au nazroh atau merenung, au zikrin atau mengerjakan zikir tertentu, au muzakaroh atau belajar, au khidmati syaikhin atau berkhidmat kepada syekh, yusiluhu yang mengantarkannya ila maulahu kepada Tuhannya. Wa qad qultu, dan aku sudah pernah berkata, libadil ikhwan, kepada beberapa temanku, al-fakirus sodik, orang fakir yang sejati. Fakir yang sejati di hadapan Allah adalah laisa lahu fikrotun, dia tidak memiliki pikiran, wala hadrotun, dan tidak memiliki pembicaraan, illa fil hadroti, kecuali dia menyadari bahwa dirinya ada di hadirat Allah. Au mayusiluhu lil hadroh, atau mengantarkannya menuju hadirat tersebut. Jadi di sini secara ringkas, faragul ashgol nadirun, waktu yang luang itu sangat langka, bukan template dalam hidup kita. Al-khuzlan, kehinaan itu bukan sekedar sibuk lantas nggak bisa ibadah, tapi yang justru khuzlan kullul khizlan, yang benar-benar hina adalah sebenarnya sudah longgar waktunya, sudah nggak punya hambatan lagi, tapi tetap tidak mau menghadap Allah. Kemudian yang terakhir, al-fakiru ibnu waktihi, orang arif yang sejati, dia total pada saat ini, bukan